terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat 4, 2 ayat dan keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Puji Tuhan. Saudara lihat sini, maka supaya tidak rancu saya ingin membedakan antara ilah zaman ini dengan ilah zaman now. Kalau ilah zaman ini yang disebut Paulus adalah pada zamannya dia, sekitar 2000 tahun yang lalu, ilah zaman itu. Kalau ilah zaman now, lain lagi nanti. Jadi kita bedakan ini, ilah apakah yang dimaksud. Kalau saudara membuka kamus bahasa Indonesia, ilah itu adalah sesuatu yang dipuja atau disembah. Itu disebut ilah. Sesembahan atau sesuatu yang dipuja atau yang disembah itu disebut ilah. Dan dari situlah muncul kata keilahian. Deity, kata orang Inggris, divinity. Keilahian. Dari situ muncul kata itu. Dan banyak para penafsir Alkitab bahwa yang dimaksud Paulus ilah pada zaman itu, yang disebutnya ilah zaman ini, itu adalah penguasa di udara, iblis. Itu yang dimaksud ilahnya di sini. Sebab begini saudaraku, kita harus paham bahwa pada zaman rasul-rasul, hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia ini masih hidup dalam kegelapan. Mereka adalah orang-orang paganisme dalam bahasa Inggrisnya, penyembah berhala. Hampir seluruh bangsa di tengah-tengah dunia ini, mereka adalah paganisme, penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah iblis. Mereka hidup dalam kegelapan, belum melihat terangnya Yesus yang ajaib. Dan satu hal yang boleh saya lihat, baru satu bangsa yang terbebas dari paganisme itu ya bangsa Israel pada zaman itu. Sebab kepada mereka sudah diturunkan firman dan hukum Taurat. Selebihnya bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa yang paganisme, penyembah-penyembah berhala. Jadi tidak heran kalau disinggung oleh Paulus di sini, yang membutakan mereka itu adalah karena mereka adalah orang-orang paganisme. Penyembah-penyembah berhala pada zamannya Rasul Paulus. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, Injil ini harus diberitakan. Maka pergilah para rasul-rasul ini memberitakan Inggris, dan lawan terberat mereka itu adalah melawan para paganisme ini. Saya ingat waktu Paulus pernah pergi menginjili, itu ke daerah Athena. Athena itu daerah Yunani. Yunani itu terkenal sebagai bangsa memiliki 1000 dewa. Hampir semua ada dewanya. Saya belajar mitologi Yunani dan saya menemukan ada banyak sisa-sisa peninggalan-peninggalan yang sampai hari ini diwariskan kepada bangsa ini, terutama bangsa Eropa. Misalnya nama-nama planet tata surya itu adalah nama-nama dewa-dewa mereka itu. Planet Mars, Pluto, Neptunus, dan lain-lainnya itu nama-nama dewa-dewa mereka. Yunani itu terkenal sangat penyembah berhala, paganisme, semua dewanya ada. Kalau untuk lautan mereka sebut dewa Poseidon. Kalau untuk dewa peperangan lain lagi. Kalau untuk pertanian lain lagi, untuk kesuburan lain. Bahkan sampai ada namanya dewa Mnemosyx. Dewa Mnemosyx itu adalah dewa ingatan. Mereka harus menyembah yang namanya dewa Mnemosyx karena mereka takut kalau tidak menyembah dewa Mnemosyx mereka hilang ingatan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus melihat ketika dia jalan-jalan ke kota Athena dan dia bermaksud untuk menginjili. Dan kita lihat
apa yang terjadi ketika dia pergi ke sana dan dia lihat proses ini dalam Kisah Para Rasul 17. Coba kita baca sebentar. Ayat Kisah Rasul 17 ayat 21 dan 24 seterusnya, 21 sampai 24 saya baca. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itu yang akan kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Dan selanjutnya dalam ayat yang ke-32 dan sampai 34. Sesudah Paulus memberitakan Injil dan ini kita lihat reaksinya. Ketika mereka mendengar Injil tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja deh kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, bahwa ketika Injil diberitakan belum tentu semua orang bisa nerima. Ini yang diterima oleh Paulus. Ketika dia memberitakan Injil, dia diejek. "Lain kali saja, sorry deh untuk Injilmu itu, sorry deh untuk Yesus semua." Jadi jangan saudara heran bahwa tidak semua ketika Injil diberitakan orang bisa menerima. Paulus sudah menerima ini, kenyataan ini. Ini faktanya. Bahkan dia diejek karena memberitakan Injil Yesus. Tapi Yesus katakan poinnya, bukan orang itu menjadi Kristen, bukan itu poinnya. Tapi beritakan Injil, puji Tuhan. Injilnya yang harus diberitakan, soal mereka menerima atau tidak, itu urusan kedua. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Apakah Paulus putus asa karena dia diejek? Karena dia ditolak? Tidak, saudaraku. Dan dia tahu kenapa mereka tertutup oleh Injil. Karena paganisme. Ada ilah zaman ini, pada zaman itu maksudnya. Yaitu kuasa iblis yang bekerja, yang menutupi pikiran mereka. Saudaraku, Injil harus diberitakan. Dikatakan, sebab bagaimana mereka bisa berseru kepada Dia kalau mereka tidak percaya kepada Dia. Tapi bagaimana mereka bisa percaya kepada Dia kalau tidak ada mereka mendengar tentang Dia. Tapi bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakannya. Itulah sebabnya ada tertulis betapa berbahagianya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Kabar baik itu the good news atau Injil. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, jikalau pada zaman Paulus ada ilah zaman ini yang dia sebut, itu adalah tentang kuasa kegelapan yang begitu banyak menguasai bangsa-bangsa. Lalu ilah zaman now, saudara bisa menemukan di sini ilah zaman now ini semakin banyak sekali. Pengajaran yang melencenglah. Surat Paulus sempat menyinggung di akhir zaman, mereka akan suka mengumpulkan guru-guru supaya mereka mengkhotbahkan tentang yang enak-enak didengar telinga. Ada itu. Maka mereka akan suka mengumpulkan guru-guru yang akan berbicara tentang hal-hal yang mengenakkan telinga. Saudara pikir sendiri, kira-kira khotbah apa yang mengenakkan telinga? Kira-kira apa yang mengenakkan telinga? Kalau saya bicara tentang berkat, kalau saya bicara tentang kemakmuran, kalau saya bicara tentang prosperity, kalau saya bicara tentang Injil kesuksesan, semua itu hal mengenakan. Tapi ketika saya bicara salib, mengikut Yesus menderita, itu tidak mengenakan telinga. Tapi sudah diingatkan oleh firman Tuhan pada akhir zaman, orang lebih suka mengumpulkan guru-guru atau mengundang pengkhotbah-pengkhotbah yang akan bicara mengenakan telinga. Waspada. Berita salib sekarang ini hampir jarang kita dengarkan. Tapi berita tentang berkat mendominasi. Ibarat pasar ini pasar yang laku dan banyak marketnya, kira-kira seperti ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya bukan anti prosperity teologi, bukan.
Tapi ada banyak yang sudah menyimpang. Kalau seukuran iman diukur dari kemakmuran ekonomi, mengapa Yesus menolak anak muda yang kaya itu? Kan anak muda yang kaya itu ingin mengikut dia. Tapi Yesus katakan, kalau engkau mengikut aku, jual seluruh hartamu berikan kepada fakir miskin. Dia tidak mau. Dan Yesus tidak peduli dan dia pergi meninggalkan. Itu menunjukkan bagi dia itu bukan hal yang penting kemakmuran itu. Padahal pemuda itu semua hukum Taurat dia sudah lakukan. Dia menghormati ayah ibunya. Dia tidak berzina. Dia melakukan ibadah pada hari Sabat. Apalagi yang kurang. Tapi begitu bicara tentang prosperity-nya, kekayaannya, Yesus katakan kalau kamu sempurna mengikut aku, jual hartamu bagikan kepada orang miskin. Lalu firman Tuhan mengatakan, orang itu kecewa lalu pergi meninggalkan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, di hari-hari terakhir ini adalah hari-hari kita banyak memikul salib. Hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Puji Tuhan. Jadi berita salib, berita penderitaan memang tidak enak, tetapi itu alkitabiah, saudara. Kekayaan tidak bisa membawa saudara ke surga. No. Itu tidak membawamu ke surga. Yang bisa membawamu ke surga ketika engkau mau bersedia memikul salib Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, waspada. Be careful. Beware, sadarlah bahwa kita ada di akhir zaman ini, ketika inilah masa-masa penuaian di mana akan ada pemisahan mana kambing, mana domba, mana lalang, mana gandum. Akan ada penyaringan. Sehingga benar kata Yesus, tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaanku. Ketika mereka berkata, Tuhan, aku membuat mujizat ini dan itu, Yesus menjawab, aku tidak mengenal engkau. I don't know you. Who are you? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, hati-hati dengan ilahmu. Anak-anak muda sekarang ilah zaman now itu HP. Bangun tidur sampai kembali ke tempat tidur, tidak bisa lepas dari HP. Ilah itu. Segala sesuatu yang melebihkan kita dari Yesus itu adalah ilah. Itu ilah. Kita tidak bisa lepas dari itu. Waspadalah. Kalau hari-hari ini saudara banyak mengalami beban berat, tantangan, itu bagian pendidikan Yesus bagi kita. Supaya otot-otot rohani kita kuat. Supaya kita tegar. Supaya kita bisa memikul salibnya. Saudara, saya ilustrasikan ini kembali dan saya cerita ulang kembali. Ini udah berapa kali saya ulang-ulang ini. Seorang raja yang memberikan kepada prajurit salib. Supaya mereka pikul salib. Dan kata raja, pikullah salib kayu ini, aku berdiri di sana di seberang jembatan, di seberang jurang sana. Lalu semuanya saudara dikasih beban yang berat salib, jadi mereka harus pikul. Di tengah jalan ketahuan, ada banyak yang tidak tahan memikul salib, lalu mulai ada yang menggergaji. Setengah mulai dipotong, dia pikul, masih terasa berat. Lalu dia lanjutkan perjalanan, lalu dia potong lagi, masih terasa berat. Masih terasa berat. Dan akhirnya dipotong kecil-kecil, akhirnya jadilah salib saja. Dan bisa dikalungkan. Mereka pikir sudah cukup. Begitu nyampe di sana, raja sudah menunggu. Menyeberanglah kemari, dan jembatannya adalah salib yang kalian bawa tadi. Semua mereka tidak nyampe. Yang sudah memotong-motong salibnya. Karena tidak cukup panjangnya untuk menghubungi jurang yang di sini dengan jurang yang ada di sana. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Hati-hati dengan ilah zaman ini. Apapun yang kau saudara anggap lebih daripada Tuhan Yesus, itu adalah bagian dari ilah. Yesus katakan barang siapa lebih mencintai ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya, hartanya, atau apapun juga, maka dia tidak layak bagiku. Dengan kata lain Yesus mengatakan, I am the first. Akulah yang harus terutama. Puji Tuhan.